Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Saudara mahasiswa semester pertama pada mata kuliah akidah program hukum ekonomi syariah, alhamdulillah kita melaksanakan perkuliahan tepat pada waktunya, pada jamnya, walaupun untuk kali ini kita pakai video YouTube. Nanti pekan depan kita tentukan jamnya adalah jam ke-7 ke-8 ya. Kita sampaikan bahwa akidah yang menjadi mata kuliah kita adalah keyakinan yang diikat dalam hati, yang diyakini kebenarannya secara mutlak bagi pemeluknya. Tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenaran yang berdasarkan ilmu dan argumen yang kuat dan sharih. Mata kuliah ini membekali mahasiswa berbagai hal yang menjadi akidah umat Islam, yang dibangun didasari atas argumen logika dan nas-nas sharih dan sahih, untuk menjadi landasan dan mengarah kehidupan mahasiswa. Tujuan pembelajaran akidah adalah terbangunnya akidah yang benar dan kuat dalam diri mahasiswa, menjadi landasan kuat dalam mendesain hidupnya dengan syariat Islam, serta mampu menjelaskan akidah yang benar dengan argumen-argumen nakli maupun logika. Adapun rincian mata kuliahnya, pertama akan bicara tentang akidah, urgensi akidah, pengertian akidah, urgensi iman. Kemudian bicara tentang usul akidah, yaitu rukun Islam, rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Al-Quran, iman kepada para rasul, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman qada dan qadar. Kemudian berbagai kasus berkaitan dengan akidah. Contohnya akidah Islam terhadap mimpi, kasyaf, karomah. Akidah Islam dalam hal wala wal bara. Ahli sunnah wal jamaah, ciri-cirinya, keistimewaan. Salafiyah dan pengertiannya. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam talaqi, akidah Islam dalam masalah takfir, akidah Islam dalam masalah Nabi Muhammad, sahabat Nabi SAW. Kemudian terakhir kali adalah murojaah. Baiklah, kita di sini akan bicara tentang akidah dan urgensinya, ya. Akidah dan urgensinya sebagai awal perkuliahan kita. Akidah itu dalam Qomus Al-Quran kita tidak temukan. Dalam sunnah Nabi, artinya dalam hadis-hadis, kalimat akidah tidak ditemukan. Tetapi secara substansi ada dalam Quran dan Sunnah. Ya, secara substansi akidah itu ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi secara kalimat memang nggak ada. Nah, untuk itu kita lihat dari sisi linguistik. Apa itu akidah? Akidah dari kata aqada yaqidu aqdan wa uqudan. Artinya mengikat. Ya, mengikat. Aqadah itu mengikat. Ada di dalam Al-Quran uqud. Uqud
Aufu bil uqud. Itu adalah ikatan perjanjian. Jadi ikatan perjanjian jual beli, sewa menyewa, itu digambarkan mengikat dua komitmen atau lebih dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada uqad. Uqad itu buhul-buhul yang orang tukang sihir meniupnya. Maka akidah yang dimaksudkan adalah hal-hal yang diikat di dalam hati manusia. Hal-hal, pandangan, keimanan, keyakinan yang diikat di dalam hati manusia. Yang diyakini kemutlakan kebenarannya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian tidak akan berubah dan tidak akan berubah dengan ancaman kematian atau dengan iming-iming sebesar apapun. Itu kalau sudah sampai pada derajat akidah. Dan akidah ini ada kaitan dengan keyakinan. Yang dikatakan keyakinan. Nah, yang dimaksudkan keyakinan di sini adalah keyakinan yang kuat, yang orangnya sendiri tidak bisa meragukan. Karena dasarnya begitu kuatnya. Secara keyakinan 100%. Saya kasih gambaran. Apakah kita meyakini kalau hari ini hujan? Pasti kita mengatakan kemungkinan. Artinya dalam kondisi kayak demikian 50-50 ya. Ini belum iman. Kalau sudah mendung, kita mengatakan kemungkinan 60%. Semakin tebal kemungkinan. Sangat mungkin. Tapi ini semuanya mungkin bisa aja nggak terjadi, kemudian kita ragu-ragu. Tapi kalau sudah ada petir, kemudian kita udah hujan-hujan, kita kena basah hujan, air hujan, maka disitulah kita meyakini dan mengimani bahwa benar-benar ini telah hujan. Mungkinkah ada kekuatan yang bisa memaksa Anda untuk dipaksa meyakini pada sudah hujan-hujan, sudah basah, saya bunuh, kecuali Anda meyakini ini tidak hujan? Pasti Anda mengatakan, nggak bisa. Saya walaupun mau dibunuh, saya nggak bisa merubah keyakinan saya bahwa ini hujan. Karena saya sendiri melihat, merasakannya. Tapi kalau Anda minta saya untuk mengatakan dan kata itu dusta, ini bukan hujan, boleh. Artinya, orang yang beriman itu, orang yang memiliki akidah itu, begitu kuatnya. Sehingga dipaksa apapun tidak bisa berubah. Ini namanya akidah. Ya. Dan akidah yang kita ikat dalam diri kita adalah iman. Rukun iman. Dan semua gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang namanya akidah adalah rukun iman dan tidak ada keraguannya dalam berbagai ayat. Allah mengatakan dalam akhir surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na
wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian juga orang-orang beriman. Kullun, semuanya itu amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasulnya. Nah, inilah yang menjadi akidah kita. Ya. Yang menjadi akidah kita, dan tidak ada keraguan sama sekali apa yang tadi disebutkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak ada keraguannya adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Tiada lain, orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad, membuktikan imannya dengan perjuangan, dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Mereka adalah orang-orang yang benar. Saudara semuanya, akidah, sebagian saya katakan, keyakinan yang sangat kuat, yang tidak boleh ada keraguan sekecil pun, dan tidak menerima debat. Berakidah itu nggak ingin debat. Adapun urgensi daripada akidah adalah landasan terkuat dan pengarah terkuat untuk semua perbuatan dan langkah kehidupan. Landasan yang paling kuat di dalam mengarahkan orientasi hidup itu akidah. Dan seseorang tidak akan tenang hidupnya kecuali realitas sesuai dengan akidahnya. Itu ciri akidah. Maka disinilah terjadi perbedaan antara akidah dengan pendapat. Kalau pendapat itu kalau sesuai dengan kita, senyum. Nggak sesuai, nggak ada masalah. Kalau akidah, kalau realita berbeda dengan keyakinan, maka seorang itu tidak akan nyaman. Contoh, kebersihan, kerapian, bagi Anda, sekali lagi, kebersihan, kerapian, bagi Anda pendapat atau keyakinan. Kalau Anda mengatakan pendapat, maka Anda sangat tolerir dan bisa mentolerir orang yang tidak bersih, orang yang tidak disiplin. Tetapi kalau Anda sudah menjadi prinsip hidup, karena sudah menjadi akidah Anda, maka Anda tidak nyaman. Maka pernah terjadi dua suami istri atau satu suami istri. Suaminya cuek. Sementara istrinya sangat perfeksionis. Sehingga istrinya tidak nyaman dengan suaminya. Karena suaminya itu kemproh dan tidak disiplin. Akhirnya cerailah. Maka orang yang berakidah ketika melihat Allah Esa di lapangan kesyirikan, dia tidak akan tenang. Orang yang mengatakan bahwa hidup bersih, jauh daripada zina, jauh daripada hal yang menuju seksual liar, itu kemungkinan besar ketika melihat demikian, maka dia tidak akan tenang.
disitulah yang menggerakkan dia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Saudara semuanya, akidah kita adalah rukun iman gaib yang Allah beritakan. Dan ini menjadi satu kesatuan. Maka pengingkaran salah satu di antara isi daripada akidah Islam adalah sebuah kekufuran. Satu ayat saja diingkari, satu prinsip aja diingkari, maka satu kufuran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah sesat kesesatan yang jauh. Jadi, sesuatu yang harus diyakini oleh kaum muslimin, harus dijadikan akidahnya, diikat dalam hatinya. Tidak boleh ada keraguan dan tidak boleh ada pengingkaran. Maka zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala an muncul aliran Qadariyah yang mengingkari qada dan qadar. Dia mengatakan kalau dalam akidah Islam semua yang terjadi Allah telah mengetahuinya, telah menetapkannya dan telah mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Orang Qadariyah enggak ada qada dan qadar, adanya apa? Ya terjadi begitu saja. Ketika hal itu dilaporkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, apa kata Abdullah bin Umar? Kasih tahu mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari saya. Sampai mereka beriman dengan qada dan qadar. Sampaikan kepada mereka bahwa walaupun mereka infak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima dari mereka infak mereka, sehingga mereka beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Saudara semuanya, inilah pentingnya akidah. Akidah itu manakala benar, dan memang akidah dikatakan akidah kalau harus benar. Karena yang bisa kita ikat di dalam hati kalau itu kebenaran mutlak. Dengan dalil logika, dengan dalil nas, dengan dalil bukti sejarah. Dan itu adalah pengarah kehidupan. Itu adalah motivasi kehidupan. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 24, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang benar seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya menghujam ke perut bumi, daun rantingnya menjulur ke langit, yang memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabb-nya. Demikian Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang berfikir. Jadi, semua perbuatan manusia pasti
relevan sekali dengan keyakinannya. Maka ketika keyakinannya benar, maka perbuatannya benar. Dan ketika keyakinannya rusak, maka perbuatannya rusak. Saudara semuanya, membakar orang itu dosa besar. Sangat keji. Kalau yang dibakar orang tua gimana? Lebih keji lagi. Walaupun sudah meninggal, harus kita hormati. Tetapi agama Hindu membakar orang tua, mewasiati keluarganya supaya dirinya mati dibakar, sudah menjadi keyakinan. Maka mereka melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa keyakinan akidah yang salah membawa keburukan. Tapi akidah yang benar akan membawa keindahan. Bagaimana Rasulullah didolimi oleh kota Mekah, oleh orang-orang Mekah, memaafkan mereka semuanya. Karena akidah beliau memaafkan, membawa kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun beliau seorang budak waktu itu, diperbudak oleh penjualnya dan jatuh di tangan Zulaikha, digoda oleh Zulaikha, beliau tegar menolaknya karena keyakinan bahwa Allah mengawasinya. Jadi akidah itu spirit, akidah itu pengarah hidup, akidah itu energi tanpa batas. Saudara semuanya, di antara para sahabat ada yang dikirim Rasulullah menghadapi Musailamah al-Kadzdzab. Ketika beliau dibunuh, saya berikan contoh. Ketika ketemu, ditanya, Anda beriman kalau Muhammad itu Rasulullah? Jawabannya, iya saya beriman kalau Muhammad Rasulullah. Anda beriman kalau saya Rasulullah? Sahabat mengatakan, telingaku tuli, mulutku bisu untuk mengatakan seperti yang Anda inginkan. Dipotong tangan satunya. Bercucuran darah. Tapi nggak menjerit. Diam, tenang. Ditanya lagi, Anda meyakini kalau Muhammad Rasulullah? Oh iya jelas kami meyakini kalau Muhammad Rasulullah. Terus Anda meyakini kalau saya Rasulullah? Beliau mengatakan, aku sudah katakan, mulutku bisu, mulutku bisu dan telingaku tuli untuk mengatakan apa yang kau inginkan. Maka orang tersebut dipotong tangan satunya, demikian sampai seluruh tubuhnya habis dipotong dan mati syahid karena itu dengan penuh senyuman. Saudara, inilah makna daripada akidah. Dan inilah urgensi daripada akidah. Maka kalau kita menginginkan Anda rajin sholat, rajin baca Quran, rajin belajar, selalu berbuat ihsan, jauh daripada kemungkaran, harus ditanamkan keyakinan kepada Allah, akidah kepada Allah, mencintai Allah, merindukan Allah. Maka secara refleksionis semua itu bisa tertangani dengan baik. Saya kira untuk pertemuan perdana sampai sekian saja. Sampai ketemu pada pekan depan di jam 7 dan 8. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.